Tanaman bawang merah merupakan tanaman tertua dari budidaya tanaman lainnya. Hal ini bisa dibuktikan karena bangsa Mesir pada zaman 1 dan 2 atau 2700 sampai 3200 sebelum Masehi sering melukiskan bawang merah pada patung dan tugu-tugu mereka. Sementara di Israel, tanaman bawang merah diperkirakan telah dikenal sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Sedangkan di Yunani kuno, bawang merah telah disumbangkan sebagai sarana pengobatan sejak tahun 2100 sebelum Masehi. Dilihat dari perjalanan sejarahnya, saat ini bawang merah sendiri banyak dijadikan sebagai kebutuhan pokok, mengobati berbagai penyakit, bahkan bisa menjadi produk rumahan yang dinikmati oleh setiap orang. Seperti cerita wanita tangguh satu ini, yang menjadi pengupas bawang di tengah kondisi COVID-19 yang melanda negeri ini. Saya Fitriati, umurnya 52 tahun. Waktu COVID itu nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, pokoknya udah orang lockdown kan, nggak ada laku kuenya. Akhirnya saya kupas bawang, untung ada orang produksi bawang goreng yang Bitata. Kami kan kupas bawang merah, bawang putih. Bawang putih agak pedis-pedis tangannya kok nggak dibalut, makanya kayak itu tadi ada anggota yang balut tangan itu karena pedis, pakai sarung tangan. Kok kami rasanya ingin selalulah ada kupas bawang biar ada penghasilan sehari-hari semua ini kami tetangga-tetangga. Apalagi ini sekarang ini apalagi COVID kayak ini kan belum tahulah kapan berakhir kan. Rasanya ingin kami selalu ada kupas bawang. Mudah-mudahan untuk kedepannya lancar untuk usaha Bitata pun kita ingin doakan kok lancar di perusahaan Bitata, kami juga akan imbasnya kena ke kami juga. Cerita Ibu Susanti memberikan inovasi baru buat kita untuk terus berkembang, seperti contohnya Bitata Food. Usaha yang dimiliki oleh pasangan suami istri Ansar Zuhelmi dan Ratu Nur Anissa ini sudah dikenal oleh sejumlah kalangan masyarakat Aceh. Kata Bitata Food sendiri diambil dari suku kata dalam bahasa Arab yang artinya biar tambah takwa. Saat ini, Bitata Food sudah menghadirkan 5 produk andalan yang sudah tersebar di seluruh toko swalayan yang ada di Aceh. Adapun produknya seperti bawang goreng dengan proses produksi sebagai berikut. Tunggu dulu, pastinya proses produksi dilakukan dengan cara yang sangat steril. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19, para pekerja selalu mencuci tangan terlebih dahulu. Kalau tadi ada bawang goreng, berikutnya bumbu nasi minyak dengan proses produksi sebagai berikut. Dari proses bumbu nasi minyak, kita juga bisa melihat pembuatan stik keju dengan proses produksi sebagai berikut. Ada juga crispy garlic yang dikenal dengan bawang putih goreng dengan proses produksi sebagai berikut.
Yang terakhir ini adalah keripik kentang dengan proses produksi sebagai berikut. Sesuai dengan namanya, Bitata Food sendiri kini telah memiliki pegawai tetap serta memberikan kontribusinya dalam membangun perekonomian Aceh. Dari cerita Bitata Food di atas, kita mengambil kesimpulan menjadi pembisnis bukan menjadi budak dunia atau gila harta. Akan tetapi, bagaimana mencari rezeki Allah dengan cara yang halal, kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan amal dan akhirat.